Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di mata kuliah pengantar bisnis. Pada chapter kali ini saya akan membawakan tentang etika bisnis ya. Di chapter 2, ya, Business Ethics and Social Responsibility. Ya. Jadi teman-teman semua, apa sih etika bisnis itu? Nah, etika bisnis itu adalah prinsip-prinsip yang atau standar-standar yang uh, diterimanya bisnis itu di dalam lingkungan. Jadi ketika bisnis itu berjalan kan dia berhubungan dengan yang namanya lingkungan dan lain sebagainya dan etika-etika lainnya. Nah itu prinsip-prinsip yang dan standar-standar itu disebut etika bisnis. Nah etika bisnis ini nanti hubungannya bisa juga salah satunya pada social responsibility atau tanggung jawab sosial ya. Biasanya dampak-dampak lingkungan, meminimalisir dampak-dampak negatif kepada masyarakat dan lain sebagainya. Peran etika bisnis ya. Nah, ini contoh-contoh tindakan-tindakan yang tidak etik ya. Misalnya accounting fraud. Accounting fraud itu berarti tandanya adalah kecurangan akuntansi ya. Lalu deceptive advertising ini adalah penipuan iklan. Jadi iklannya menipu itu juga nggak boleh ya. Kemudian unfair competitive practice. Jadi ketidakadilan di dalam praktek-praktek yang kompetitif. Jadi ketika praktek bisnis ini berjalan dia tidak adil gitu loh. Kemudian yang terakhir ada pencurian internet. Jadi kayak semacam hacker-hacker dan lain sebagainya. Itu tindakan-tindakan yang tidak etik dalam bisnis. Kemudian sebenarnya manfaatnya kita untuk memiliki organisasi yang memiliki etika itu apa sih? Yang pertama adalah membangun kepercayaan, yang kedua adalah ketika nanti mempromosikan produk-produk itu merasa percaya diri ya, karena kita juga sudah memperhatikan lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat hubungan antara kita dengan lingkungan sekitar. Lalu teman-teman, kita juga melihat dari sisi isu-isu atau problem-problem yang ada. Nah, ethical issue itu adalah problem yang sudah teridentifikasi dan atau situasi atau peluang yang mengharuskan seseorang untuk bertindak sih untuk mengevaluasi ini yang salah mana, yang harus kita lakukan apa. Misalnya soal lingkungan deh, ada masalah lingkungan, AMDAL dan lain sebagainya. Nah kita sebagai orang yang ada di dalam perusahaan atau kita pemangku kepentingan ini nanti harus mengevaluasi nih yang tidak etik yang sebelah mana, dan kita juga harus memiliki beberapa aksi atau tindakan untuk bisa mengurangi ketidaketikan tersebut gitu. Lalu kemudian bagaimana kita menyesuaikan etika pada situasi tersebut. Misalnya ada situasi di mana pemangku kepentingan di sini kan dia sebagai orang yang bisa di dalam bisa di luar perusahaan. Pemangku kepentingan seperti di bab sebelumnya kan, pemangku kepentingan itu tidak hanya dari dalam tapi juga dari luar gitu. Nah dari luar ini apakah terkena dampaknya atau tidak gitu loh. Nah itu kan yang akan kita lihat dari situasi ethical bisnis gitu. Kemudian including customer competitors, dalam stakeholder, customer dan kompetitor itu juga salah dua dari stakeholders gitu. Jadi kita juga memperhatikan mereka gitu. Lalu konflik kepentingan di dalam bisnis. Nah di dalam bisnis itu juga ada konflik kepentingannya ya teman-teman. Konflik kepentingan ini biasanya paling besar tuh hubungannya dengan pekerja ya. Kalau sekarang ini kan lagi rame omnibus law lah, itu banyak sekali mengidentifikasi ini kan hubungannya sama tenaga kerja gitu. Identifikasi masalahnya berdasarkan hubungan dengan tenaga kerja. Yang kedua adalah advance personal interest over others interest. Jadi lebih mengedepankan manfaat personal daripada beban perusahaan gitu, atau lebih mengutamakan kepentingan diri daripada kepentingan umum ya, atau kepentingan yang lainnya. Kemudian benefit self at the expense of the company. Jadi lebih memanfaatkan diri sendiri daripada
beban-beban perusahaan gitu. Jadi apa ya, lebih individualisme dalam perusahaan itu juga salah satu konflik interest di dalam bisnis. Lalu bisnis etik. Untuk bisnis etik ini yang menjadi jantung dari bisnis etik adalah keadilan dan kejujuran. Bagaimana tenaga kerja ini bisa menggunakan sumber daya dengan baik, lalu tidak ada penipuan terhadap customer, kemudian menginformasikan secara akurat apapun itu, kemudian pengakuan yang jujur dan lain sebagainya. Kemudian communication, yaitu false atau misleading advertising. Jadi iklan palsu itu juga tidak boleh ya di dalam etika berkomunikasi. Kemudian penipuan dalam personal selling atau taktiknya menggunakan cara-cara tidak baik. Kemudian product safety and quality, ya, keamanan produknya bagaimana. Kemudian klaim-klaim yang tidak berdasarkan substansi. Kemudian label produknya, ya istilahnya kita harus mengkomunikasikan dengan jujur kepada konsumen. Lalu ethical concern yang selanjutnya adalah tentang business relationship, misalnya relationship kita dengan customer, dengan supplier, dengan tenaga kerja dan lain sebagainya. Plagiat. Nah, plagiat ini adalah tindakan-tindakan di mana seseorang mengambil karya orang lain ya tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, ini juga di dalam bisnis juga bisa terjadi seperti itu. Lalu kode etik, di mana kode etik itu sebuah standar atau aturan untuk menjelaskan bagaimana company ini atau perusahaan ini bekerja bersama dengan tenaga kerja. Whistleblowing itu pihak atau tenaga kerja atau individu yang melaporkan orang yang atau tenaga kerja lain yang bersalah di dalam pekerjaannya atau mungkin melakukan tindak kecurangan di dalam pekerjaan. Biasanya dia langsung ke media atau ke pemerintah gitu. Itu namanya whistleblowing ya, istilah. Lalu corporate citizenship itu adalah bagaimana bisnis itu diterima oleh hukum, etika, dan ekonomi, kemudian bertanggung jawab terhadap stakeholder. Jadi stakeholder ini bagaimana menerima dari perusahaan ini. Itu namanya corporate citizenship ya. Jadi etika bisnis itu dilakukan supaya perusahaan bisa memiliki corporate citizenship yang bagus. Nah, biasanya isu-isu dari corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial itu adalah perusahaan yang lebih mengutamakan profit ya, tidak memperhatikan lingkungan, kemudian tidak memperhatikan komunitas yang lebih besar atau lebih ke keuangan ya dan lain sebagainya. Tiga, proper accounting procedure ya. Jadi lebih mengutamakan prosedur akuntansi, tidak melihat bagaimana lingkungannya dan lain sebagainya. Yang keempat adalah melindungi hak-hak pemilik dan investasi. Hubungan kerja juga harus bisa menghasilkan sebuah tempat kerja yang aman dan kemudian memiliki kompensasi yang cukup. Lalu bisa mendengarkan keluhan-keluhan mereka dan memiliki treatment keadilan untuk mereka. Lalu kita juga dituntut untuk memiliki relasi yang bagus terhadap konsumer ya atau customer ya. Kita juga harus aktif untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Ini biasanya isu-isu lingkungan ini tentang hewan ya, bagaimana melestarikan hewan yang ada di sekitar kita, kemudian polusi dan penghijauan kembali dan lain sebagainya. Itu dari saya, terima kasih. Untuk kode pada chapter ini adalah 5746. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.